Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Kicau Mania dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama kami Murai Batu Channel. Tentunya channel yang akan terus memberikan informasi-informasi terkait dunia perkicauan. Nah, kali ini Murai Batu Channel mengundang salah satu rekan Kicau Mania. Siapa sih yang nggak kenal dengan Bang Mungat ini? Nah, tentunya teman-teman semua pasti banyak yang kenal. Nah, mari kita tanya saja asal usul Bang Mungat ini kenapa bisa bermain kicau. Apa kabar Bang? Sehat Bang. Alhamdulillah. Masih tinggal di mana sekarang? Masih di Kalirjo aja Bang. Kalirjo. Oke. Udah menikah belum? Alhamdulillah udah. Punya anak berapa? Anak udah 1. Sampai sendiri gimana nih kabarnya? Kalau saya sih alhamdulillah belum ya. Lagi cari-cari lah. Semoga ketemu ya. Amin amin, Allah amin. Teman-teman di Mania doain saya cepat nikah ya. Nah, Bang Mungat ini kan dulu tinggal di sini apa memang perantauan di sini? Saya asli kelahiran dari sini. Oh, asli kelahiran dari sini. Cuman kok saya tuh kayak baru lihat Bang Mungat itu belum lama di sini. Kurang lebih 2 tahun yang lalu saya nggak di sini, saya di perantauan di gitu. Jakarta. Oh, jadi memang lama nggak di sini ya? Jadi pas di sini memang pas baru nikah gitu ya? Nikah saya pulang di sini. Oh gitu. Udah lama belum menikahnya? Nikah aku tahun 2019. 2019. Kurang lebih 2-3 tahun. Berarti anaknya baru berapa? Baru 1. Oh, baru 1. Cewek apa cowok? Cowok, anak saya cowok masih umur setahun. Bentar lagi tambah ya 1. Amin. Doain saja. Banyak anak banyak rezeki. Nah, benar. Oh ya, dengar Bang Mungat ini bermain burung ya? Kalau bahasa bermain sih ya cuman lebih ke melihara lah. Melihara. Hobi, ya. Hobi. Ya. Memang hobi dari kecil apa cuman ikut-ikutan atau dari keluarga ada yang awalnya memelihara gitu? Kebetulan memang seneng melihara burung itu memang dari kecil. Cuman zaman dulu itu kan nggak tahu yang namanya kicau apa yang tahunya burung lah, kita kutilang ya, cuman ya burung lah bunyi gitu kan. Bunyi dirawat di rumah gitu. Ya, seperti itu. Gitu. Dari kapan? Dari seneng melihara burung. Seneng burung itu dulu zamannya masih ya bisa dikatakan masih zaman sekolah SD. Oh, masih SD udah seneng memang. Seneng burung. Ya ada sih sedikit cerita dulu zamannya melihara kutilang itu ada bosen ya kan? Gitu. Oh iya kan dulu musim lah ya. Minta yang lain, terus sama bapak itu dibeliin tuh. Aku nggak tahu burung apa, taunya itu burung kacer. Oh, taunya burung kacer. Cuman ya warnanya hitam putih gitu. Hitam putih. Tapi dulu belum tahu kalau itu burung kacer. Belum tahu, intinya ngerawat aja gitu aja. Kan itu pas waktu kecil. Memang dari waktu kecil itu sampai dewasa sampai saat ini menikah, memang masih seneng. Masih seneng alhamdulillah. Oh gitu. Ya memang dari awal memang bahasanya chemistry-nya ke kacer itu sendiri. Oh, ke kacer malah. Berarti ada burung lain selain kacer yang dipelihara selama ini? Ada. Saya di rumah ada lovebird. Oh, lovebird. Konin. Terus cendet ada, murai pun ada. Oh gitu. Jadi Bang Mungat ini adalah salah satu pemain burung, namun memang banyak burung yang buat digantang ya teman-teman. Jadi memang waktu di Talang itu saya pernah melihat Bang Mungat ini menggantang burung konin. Nah, ternyata sebenarnya cuma buat hiburan sesaat sih kalau yang konin ini dan murai dan cendet. Karena memang Bang Mungat ini sukanya di kacer. Nah, kalau untuk rawatan burung yang ada di rumahnya Bang Mungat ini, yang paling enak itu burung apa? Yang paling enak untuk dirawat dan dilombakan gitu? Ya sementara ini sih karena saya basicnya istilahnya memang di kacer ya, selama ini masih kacer ya, walaupun dulu pernah punya murai yang sempat prestasi
Cuman setelah di itu memang senangnya di kacer. Oh gitu. Enggak kan, memang saya juga di sini lihat Bang Muat itu belum lama. Kan mainan burung udah lama. Nah itu waktu itu bermain burungnya di mana? Kayaknya nggak di sini sih. Awal masuk gantangan itu ya, itu malah justru nggak di sini mas. Nggak di sini bener kan? Sini. Soalnya saya lihat itu baru beberapa tahun belakangan ini sih. Emang awalnya di mana? Aku di Tangerang mas malahan. Oh di Tangerang guys. Awal kenal istilahnya kenal dunia gantangan itu malah di Tangerang ya. Itu di daerah mana? Itu tepatnya? Di daerah tepatnya sering main itu di Pasar Kemis sama di Ciledug. Cuman dulu itu bukan kacer. Kita mainnya di Cucak Ijo karena yang rame di sono kan dominan Cak Ijo. Oh berarti ini teman-teman di Tangerang khususnya di daerah Pasar Kemis dan Ciledug paham lah ya. Dengan Bang Muat ini pasti paham lah ya. Mudah-mudahan nonton. Jangan lupa besok kalau ini main ke Lampung biar ketemu sama teman lama. Berarti kalau di Tangerang belum kacer belum? Belum. Ya hanya sebatas peliharaan di. Oh tapi sudah punya. Oh sudah punya kacer di Tangerang. Cuman kalau buat yang main ke gantangan, silaturahmi ke gantangan tuh lebih ke Cecak Ijo. Oh Cecak Ijo gitu. Jadi tapi kesini fokus ke kacer. Berarti untuk settingan kacer udah tahu dong. Ya dibilang tahu ya tahu, dibilang ini ya belum ini juga sih. Maksudnya dalam kategori pandai itu nggak ada yang pandai sih kalau menurut aku sih. Jadi teman-teman yang mungkin ini pengen memelihara burung kacer, ini nanti simak video ini. Mudah-mudahan kita dapat ya sedikit pencerahan dari Bang Muat ini karena beliau juga bisa dikatakan master kacer ya guys. Buat para suhu-suhu ini, buat para senior-senior ini mohon maaf nih. Kita coba nih tanya-tanya dulu. Nanti boleh komen sekiranya memang nggak pas atau apa ya, karena memang beliau juga termasuk sudah ya lama juga di burung kacer. Jadi untuk Bang Muat sendiri itu kalau untuk di kacer itu sebenarnya bisa dikatakan mudah atau bagaimana untuk cara proses dari bahan sampai untuk digantang itu susah atau tidak menurut Bang Muat? Masalah susah atau tidak itu kembali lagi ke individu mas, kesabaran dia mas. Gitu. Kalau orang yang nggak sabaran pasti bilangnya susah. Ya karena saya sendiri ini melihara nih mas. Saya ini melihara burung kacer nih ya. Ya mungkin baru 2-3 tahunan ini sih saya melihara burung kacer. Tapi saya rasa ya nyetingnya agak susah. Ya. Beda tapi memang. Ya bisa dikatain susah ya, tapi ya alhamdulillah kegantangan jalan gitu loh. Ya, benar. Jadi kalau menurut Bang Muat sendiri ini untuk kacer nih ya. Itu kita fokusnya kemana sih harus? Ya kalau untuk merawat dari awal. Dari awal itu dilihat dari ininya dulu sih mas. Dari apa? Maksudnya kita itu bahasanya apa ya? Mendatangkan ataupun beli bahan ngelihatnya dari bahan dulu atau yang memang setengah bahan, yang setengah jalan ataupun udah jalan. Nah, seperti itu. Nah kalau Bang Muat sendiri itu lebih seneng yang bahan atau setengah jalan ataupun yang udah jalan lapangan? Kalau dibilang seneng mas, ya sebenarnya seneng yang udah jalan lapangan. Cuma kata dompetnya kan itu. Karena dompet mungkin ya belum cukup lah, belum berani untuk mengeluarkan uang terlalu banyak mungkin ya. Banyak ya kita paling mainnya di bahan dulu sih mas, mantau rumah, mantau tetangga, punya teman lah ya. Itu kan kita ngeliat ya di tren-trenan waktu teman pada ngetren gitu, yang masuk yang mana gitu seperti itu. Nah kalau untuk misalkan kan Bang Muat ini mantau, itu yang dilihat awalnya itu apa, bunyinya atau katurangga atau apa gitu? Kalau saya itu lebih spesifik ke kualitas mas, yang di sini yang disebut kualitas itu apa? Pasti ya materi sih mas, ataupun yang dibawa burung itu kan lagunya gitu. Isian lah. Jadi intinya kalau mantau burung itu yang terutama diperhatiin materinya. Materinya dulu. Jadi bukan fisiknya dulu, bukan. Oh gitu, malah ke materi ya. Ke materi dulu. Karena kita beli yang buat ke gantangan itu kan yang dinilai bukan fisik mas. Oh iya juga sih. Yang dinilai itu kan pasti materi ya. Makanya kita untuk jadi awalnya langsung ke materi aja langsung.
Tapi beda dengan aku berarti Mas. Kalau aku tuh ya, mantau burung yang saya lihat ya pertama yang penting dia bunyinya keras. Ya. Satu bunyinya keras. Terus fisiknya ya kalau dia mau mulus ya mulus lah, intinya yang penting mulus, volumenya keras. Kalau materi saya rasa ya nanti dulu lah, yang penting bunyinya keras dulu. Bunyinya keras dulu. Dan burungnya jinak kalau saya. Kalau Bang Mat sendiri gimana? Kalau kalau kita bicara tipe kacer memang untuk aku sendiri sih lebih seneng itu ke jinak sih Mas. Jinak, ya berarti sama kalau gitu. Iya. Karena ke jinak itu dia nggak rentan yang namanya stres. Bener. Burung stres kita ikut stres Mas. Nah itu, tapi kan ada tuh yang seneng giras. Itu ya. Kalau saya sendiri sebenarnya sih angkat tangan kalau yang giras-giras seperti itu, karena memang kita ngerawatnya tuh udah males kalau yang giras tuh. Oh ya ini Mas. Untuk sampean sendiri kan sama nih kayak saya istilahnya seneng tipe yang jinak. Ya benar. Nah untuk sampean sendiri ini kan ada nih yang apa namanya istilahnya persepsi orang males lah melihara burung jinak ataupun semi cetetan karena nangkuran. Nah itu ya itu nyikapinya gimana Mas? Ya kalau saya sih gini ya, kembali lagi kayak apa namanya burung ya. Jadi memang kalau burung itu kualitas, meskipun dia nangkuran atau dan lain sebagainya, namun masih bisa dikondisikan. Bagi saya itu ya mumpuni lah untuk kita pelihara, artinya kita lombakan itu mumpuni. Memang kembali lagi ke burungnya, karena menurut saya ini kalau yang namanya burung, apalagi kacer nih ya. Kalau kacer itu kalau memang ya bahasanya bosok tuh ya. Kacer bosok mau disetting gitu. Sebagus apapun ya bosok. Kalau menurut saya sih, nggak tahu kalau menurut yang lain, teman-teman kicauan yang lain saya nggak tahu, yang penting itu menurut saya. Gitu. Mungkin Bang Adil beda lagi dengan saya kali. Kalau saya persepsi sendiri sih antara istilahnya apa ya? Dibilangkan burung bosok itu sendiri Mas. Itu karena waktu sih Mas yang bisa menjawab burung itu bisa bosok menjadi enggak bosok loh Mas. Proses. Gitu. Proses itu sendiri bukan di burungnya sih Mas. Jadi memang berarti menurut Bang Mungat ini kita ngerawat burung yang bosok itu membutuhkan proses yang agak lama. Jadi nggak begitu beli rawat sebulan jadi. Enggak ya? Enggak Mas. Gitu. Jadi bosok itu buat orang-orang yang cepat menyerah berarti ya. Beli burung baru 1 minggu terus pengen jadi. Jadi akhirnya ngerasa burung itu bosok. Ya persis kayak saya itu. Saya itu aja Mas, kalau seperti itu beli di YouTube aja. Nah, kalau saya memang kayak gitu, makanya bisa saya katakan burung itu bosok. Karena saya baru beli 1 minggu pengennya jadi. Makanya saya katakan burung itu bosok. Padahal berarti saya kurang sabar. Intinya menguji kesabaran. Oh gitu. Memang benar sih, saya sering banget ganti bahan. Karena maaf yang ngomong ya Mas, banyak sih saya mengutip-ngutip ataupun lihat dari perjalanan kacer yang istilahnya sekarang itu namanya masih tersohor, masih gede lah ya, masih besar. Salah satunya ya maaf nih ya, aku nyebutin ya nggak apa-apa. Nama burung itu Raja Tuak Mas. Nah Raja Tuak itu milik siapa? Kalau Raja Tuak itu kalau pemiliknya kurang paham, cuman pemiliknya itu saya tahu namanya Mas Andre, itu ada di Tangerang, kebetulan dulu sering main bareng di itu. Untuk Mas Andri yang ada di Tangerang, ini burungnya maaf kita sebutkan untuk ya biar kicau mania yang lain tambah tahu si Raja Tuak yang katanya Bang Muat ini burung yang masih stabil. Jadi untuk Mas Andri, salam dari kami Murai Batu Channel, khususnya di daerah Kalirejo, Lampung Tengah, Lampung, Indonesia. Ini Bang Muat ternyata Bang Muat ini dulu pernah ketemu dan ya memahami ataupun diam-diam memantau si Raja Tuak tersebut. Yang melihat sejarahnya sih kalau dilihat. Kalau menurut Bang Muat sendiri Raja Tuak itu sosok yang seperti apa? Burung yang seperti apa? Burung yang awalnya itu ya bisa dikatakan sampai itu tadi Mas. Apa itu? Bosok Mas. Oh bosok. Iya Mas. Oh jadi setelah dari kesabarannya beliau itu tadi
kurun waktu berapa itu sampai sekarang jadi nasional Mas. Jadi bener-bener Bang Andri nih ya berarti. Berarti Bang Andri termasuk orang-orang yang sabar untuk merawat burung. Akhirnya si Raja Tuak itu namanya besar sekarang ya. Gitu. Oh jadi waktu itu pernah ketemu Mas di itu mungkin ya antara Mas Andrinya paham atau enggak saya nggak tahu, intinya kita pernah duduk bareng ngopi bareng gitu. Untuk Mas Andri, untuk Bang Andri nih ya, mbok-mbokan lupa atau gimana dengan Bang Mungat ini ternyata pernah bareng dengan Bang Andri ya. Ya mudah-mudahan benar-benar inget lah, benar-benar paham dengan sosok Bang Mungat ini ya. Di sini ada nggak, kalau untuk di daerah sini ada nggak yang seperti Raja Tuak menurut Bang Mungat sendiri? Kacer sendiri sih kalau menurut saya sih di sini bagus-bagus sih Mas. Bagus-bagus sih, salah satunya ya milik rekan Sukarjo itu kacernya memang kualitas. Kalirejo juga tempat Mas Plewek itu kan. Plewek ya, saya tahu itu burungnya memang ya. Kalau yang Sukarjo banyak juga sih. Banyak. Terutama tempat siapa? Ini Pak Haji Sotek. Oh, itu burungnya banyak juga tuh kacer-kacernya. Dan ya sering banget juara tuh si Pak Haji Sotek tuh ya. Terus ada lagi siapa itu yang Mas TB. Oh iya Mas TB itu saya juga dengar dan udah sempat lihat juga. Pokoknya banyak lah di sini lah ya. Banyak sih. Kacer termasuknya. Termasuknya kalau untuk di Kalirejo juga ya adalah beberapa. Ya nggak bisa saya sebutkan satu persatu karena memang ya cukup banyak lah pokoknya untuk di daerah Kalirejo sendiri dan Sukarjo dan ya Pringsewu. Nah untuk Bang Mungat sendiri berarti kacernya sekarang udah punya yang jalan lapangan berarti? Alhamdulillah masih Mas. Masih. Cuman keadaan burung itu memang sekarang lagi posisi ndokor. Oh masih ndokor, habis mabung. Cuman alhamdulillah kemarin dicoba. Ya karena ya biasa sih Mas, gatel gitu kan. Gatel burung di rumah. Emang cuma punya satu gacoknya? Kalau gacoknya yang istilahnya yang sudah benar-benar bisa yakin kalau di lapangan itu emang masih satu. Kalau yang lain ada, cuman belum yakin mau bawa lapangan. Ya kalau aku sih banyak yang buat ke lapangan. Buat ke lapangan doang. Iya buat ke lapangan. Buat jalan-jalan ke lapangan. Kalau ke kanan bawa burung, ya entah di kanan atau enggak ya. Yang penting datang gitu aja. Jadi memang kalau saya sendiri kalau untuk kacer nih ya, ya sebenarnya seneng. Cuman ya itu tadi, kalau saya tipe-tipe orang yang nggak sabaran. Orang ngerawat burung aja kalau saya mah yang penting hidup. Yang penting hidup bener Mas. Kalau Bang Mungat nggak tahu saya perawatan gimana. Ya. Kalau untuk tipe-tipe yang jenis kayak apa namanya jinak gitu, kalau saya sih ya jor-joran sih. Jor-joran. Ya kalau saya memang istilahnya melihat dari pemahaman karakternya aja sih Mas. Jadi benar dipahami dulu karakter burung itu ya. Kalau istilahnya gini Mas, buat yang bahan benar-benar bahan ataupun burung itu memang dari rumahan gitu kan. Kalau ambilan saya yang poin pertama itu adalah burung itu sehat dulu, disehatkan dulu. Jangan kita mikirin settingan. Nah, itu ini yang sering mungkin teman-teman kicau yang lain itu berpikir settingan yang bagus itu seperti apa? Settingan yang kira-kira untuk burung ini tuh seperti apa? Kalau saya itu rata-rata teman-teman kicau tuh kayak gitu. Larinya ke situ. Kalau ya tadinya juga saya pun seperti itu. Waktu awalnya memelihara burung saya sering banget nanya settingannya bagaimana ini. Settingannya harus kemana ini. Ternyata kalau saya enggak Mas. Kalau pertama beli burung gitu. Itu yang penting satu di rumah itu nyaman dulu Mas. Gitu. Jadi memang benar-benar ditempatkan yang nyaman, dirawat sehingga dia sehat dulu, gacor dulu, gitu kan. Kan kalau burung, kalau menurut saya sih Mas, tandanya burung itu sehat itu dari mana? Ya kalau dari dia itu mulai berkicau. Nah ini kalau misalkan nih teman-teman kicau ataupun saya sendiri nih, kan kalau senengnya kan burung jinak, ya otomatis udah gacor dari kita beli. Nah kalau misalkan ditaruh di rumah ya otomatis kan udah gacor. Nah itu gimana kita memahaminya? Ya itu memahami istilahnya dari awal, maksudnya kita beli kan burung itu kan masih awal sih Mas. Walaupun burung burung itu jinak, burung itu jinak gacor gitu kan. Kita bawa ke rumah, terus burung itu gacor, berarti tandanya itu udah sehat ya, kan? Udah nyaman gitu kan.
barulah kita nyari kemauan burung itu kemana, bukan kemauan kita mas. Tapi kemauan si burung itu ini maunya kemana. Tapi kalau saya pengennya burung itu ikut saya. Kalau saya nggak bisa mas, kayak tetap saya harus mengikuti si burung ini. Dia mau larinya kemana, katakanlah anak kalau pingin manut ya orang tua harus ngertiin. Kan seperti itu, contoh simpelnya seperti itu. Contoh simpel itu ya. Oh, jadi beda dengan saya mas. Kalau saya ya burung harus ikut saya. Ya terserah. Iya serius. Kalau burungnya susah ikut saya, ya udah saya ganti aja. Saya ganti beneran. Makanya saya melihara burung juga ya itu tadi jor-joran. Yang penting dia hidup, dia berkicau. Ya entah itu nyaman atau enggak ya saya termasuknya tidak terlalu memahami itu sih sebenarnya. Kalau saya lebih larinya bukan ke sebuah ambisi sih mas. Gitu. Untuk istilahnya melihara itu lebih ke menikmati aja. Jadi artinya beli buat dirawat dulu, bukan untuk disetting dulu ya. Disetting dulu, saya dinikmatin dulu. Mau nggak ini burung ini istilahnya lihat dia maunya kemana arahnya gitu. Ya kebetulan alhamdulillah untuk sampai saat ini sih saya belum pernah beli burung yang memang udah jalan lapangan. Gitu memang, tapi memang proses terus. Proses terus. Ya walaupun belum istilahnya sampai booming, bener-bener booming. Iya, gitu intinya yang penting udah jalan. Karena lapangan. bakul sih mas, ketika kita udah jalan sedikit ya jual lah. Ini guys, ternyata Bang Mungat ini pemain, iya namun iya bakul juga. Jadi kalau memang Bang Mungat ini kok ganteng kacer, burungnya bagus, jalan, yaudah langsung aja tanyain mau dijual apa enggak, ya positif dijual. Iya seperti itu sih mas. Jadi Bang Mungat ini memang pemain, tapi ya pemain pemain bakul juga. ABC sih mas, asal badi jual. Nah, asal badi jual. Jadi mungkin ada teman-teman yang pengen coba memelihara burung kacer yang sekiranya nggak mau ngerawat dari awal ataupun dari bahan, boleh ke rumahnya Bang Mungat. Ini mungkin ada beberapa yang udah siap diajak kegantangan lah ya. Artinya diajak nih ya, diajak kegantangan. Ya runding aja langsung, positif dijual kalau udah badi mah. Ya bener ya Bang ya. Ya seperti itu Bang. Nah, jadi kita ekonomi saja. Jadi daripada teman-teman kicau yang baru mulai ngerawat burung kacer, yang harus melewati ya masa-masa pusing, yang katanya nih viralnya itu habis bodrek berapa itu ya buang-buang waktu. Ya udah mending ke tempat Bang Mungat aja, itu ada lah. Besok tanyain aja atau enggak nanti dikasih nomor WA boleh. Ya jalur belakang lah. Siap. Untuk Bang Mungat sendiri nih misalkan ngerawat dari awal bahan, itu beli yang kira-kira di harga berapa? Kalau untuk bahan kan beda-beda ya harganya. Ya, kalau di sini kan lebih dominannya itu kan ke bahasanya bahan gacoran mas, ataupun gacoran rumahan, seperti itu. Karena saya lebih simpelnya ke situ belinya. Oh jadi istilah bukan dari bahan yang dari hutan bener? Bukan mas, istilahnya yang bahan yang sudah bunyi. Yang udah rawatan di rumah seperti itu. Ya kadang ya ada sih yang kita ngambil istilahnya bosokan gantangan seperti itu kan yang orang. Yang benar-benar udah di lapangan udah nggak mau beneran. Terus orang udah nyerah gitu kan. Cuman buat itu. Bunyi harian. Ambil. Pernah juga ya? Pernah seperti itu. Gitu. Karena lebih enak sih sebenarnya kalau buat istilahnya planningnya mau buat kegantangan itu lebih enak memang ke tren-trenan ataupun ke laberan sih mas kita nyari. Jadi kalau memang langsung burung yang sudah di setting ya, udah masuk ke setting masuk ke setting kita tinggal istilahnya apa sih ya ngoreksi aja settingan yang benar ya yang kurang pas seperti itu. Awal mula bisa nyeting kacer itu ada yang ngajarin atau bagaimana sampean? Ya, atau melihat sosok siapa yang jadi tunutan gitu? Kalau saya sendiri sih memang seneng nyimak sih mas. Oh cuma nyimak? Seneng nyimak dalam artian di sini kan
ya dunia sekarang kan media itu kan banyak. Benar ya. Ngeliput dari channelnya siapa, kita ambil positifnya aja di situ. Karena memang tidak semua rawatan itu benar ya. Benar ya. Kita padukan aja, maksudnya cocok enggak benar. Kita ini rawatan yang seperti ini. Karena memang kalau kita selalunya mengikuti media ataupun ya apa namanya ya, tutorial yang ada itu ya kita sebenarnya pusing sendiri. Ya tinggal pinter-pinter kita untuk memilah-milih bagaimana yang cocok untuk kita juga, maksudnya untuk burung kita gitu kan. Jadi kalau untuk sosok pemain kacer di daerah kita sendiri, Kalirejo khususnya, itu ada nggak maksudnya sosok yang untuk? Kalau Kalirejo sendiri sih mungkin belum sih Mas, cuman kalau aku ya jujur aja sering nyimak itu kalau buat perawatan kacer yang dari bahan itu memang kalau di sini sebutinnya Mbah Ibi. Mbah Ibi yang di CPI di Ulu Belu. Di Ulu Belu. Aslinya kan dia dari Lampung. Tinggal di Ulu Belu. Oh, yang sering muncul di channelnya CPI TV. Oh ya benar, saya juga sering sih, artinya buat referensi ataupun pemahaman awal untuk memelihara burung kacer, karena memang CPI TV itu membahas masalah kacer bener itu ya, khusus kacer itu ya. Kacer di situ, Mas. Jadi untuk Bang Ibi, CPI TV salam dari kami. Salam hormat Mas. Terima kasih untuk info-info yang sudah diberikan untuk kita semua Kicomania. Terima kasih. Jangan berhenti, pokoknya terus kasih edukasi mengenai burung-burung kacer yang dari buahan ataupun yang udah jalan lapangan untuk harian. Salam dari kami semua Kicomania Lampung Tengah, khususnya wilayah Kalirejo. Nah, kalau untuk Bang Mungat sendiri ini kan dilombakan ya burungnya? Iya, dilombakan. Itu pertama kali ikut lomba di sini itu di mana? Di Sukanegara, Mas. Di Sukanegara. Oh, di Karetan. Di Karetan. Dulu di tahun berapa itu? Itu kurang lebih itu sebelum saya nikah itu 2020 ataupun 2019. Pokoknya 2019 ke 2020 gitu ya. Mulai itu, pertama kali gantang. Gantang kacer Mas di sini. Gantang kacer di daerah kita. Di Karetan. Di Sukanegara di Karetan. Waktu itu peserta ada berapa? Pesertanya sedikit Mas, karena waktu itu kita masih burung kan baru bawa kurang lebih setengah bulan di rumah. Aku bawa memang asli burung Jabar, kacer asli Jawa Barat. Jadi sana. Burung dari Jawa tak bawa ke sini. Bawa ke sini buat main di sini. Buat mainan di sini. Di situ juga belum pernah buat main Mas. Oh, jadi cuma dari Jawa bahan ke sini. Bahan tak bawa ke sini. Rawat baru digantang sini. Bulan kita gantang ke Labran. Itu bagaimana hasilnya? Alhamdulillah lolos juara 1 Mas. Woi, juara 1. Alhamdulillah itu waktu itu masih tak kasih nama Parcel namanya. Namanya Parcel ya, mungkin teman-teman ada yang paham. Ada yang paham. Karena memang ya belum sampai besar ya itu tadi laku. Alhamdulillah laku. Jadi mungkin sama orang yang beli ya diganti nama bisa jadi untuk nama yang dari Bang Mungat ini namanya Parcel itu paling cuma beberapa saat waktu lah. Terus memang burung itu kemana? Bener-bener laku atau? Laku Mas. Bener-bener laku, bener laku. Itu awal mula itu sering sih tak trendin istilahnya sama teman-teman kita gitu kan. Di rumah Mano waktu itu kan. Di rumah Mano waktu memang gantangan itu masih ada ya? Masih ada, kita ngetrend di situ. Nah, ada yang ngelihat, terus ada yang share, didatengin ke rumah, ya udah kalau sama-sama ABC yang ngapain kan. Iya. Sampai dicul Mas. Ya memang hobi juga ya kalau bisa memang yang menghasilkan. Jadi kayak jangan terlalu ya ambisi lah intinya. Ya boleh kegantangan, sering-sering kegantangan itu lebih baik sih, karena memang kita juga sesering mungkin memahami burung kita masing-masing sih. Jadi kalau minggu ini bagaimana, besoknya bagaimana itu kan lebih cepat terlihat. Jadi prosesnya kita tidak terlalu lama untuk ya masih tetap mempertahankan burung tersebut atau menggantinya gitu kan. Waktu itu berapa biji di gantangan? Waktu itu kurang lebih peserta 9 Mas. 9. Ternyata memang pemain kacer itu sedikit ya dari dulu ya? Ya image-nya kacer itu kan makan bodrek Mas.
Nah itu, maksudnya memang sampai sekarang pun kalau digantangan ya khususnya latber ya, itu ya memang nggak ada peserta sih. Ya kak itu di. Padahal kalau saya melihat untuk di daerah kita sendiri di Kalirejo nih, di Kalirejo itu masing-masing kicau mania itu punya lebih dari satu burung kalau untuk burung kacernya sendiri nih ya. Namun di gantangan kok nggak ada gitu loh. Nah itu. Apa yang membuat mereka kok nggak gantang itu apa? Apa memang cuma buat burung harian ataupun ya cuma buat punya aja gitu kan? Karena tantangan beratnya istilahnya di kacer itu kan beda sama yang lain sih mas. Kalau di kacer itu sehebat burung apapun kacer itu sendiri, kalau ketika digantang dia bagong udah mas, udah zong. Ya mungkin itu ya salah satu faktor besar ya. Faktor besarnya di situ mas. Faktor besarnya memang di situ. Ya kicau mania mungkin sudah tahu lah ya permasalahan kacer ya paling membuat kepala kita benar-benar pusing. Nangkur. Itu nangkur, bagong, balon dan lain sebagainya yang mungkin teman-teman ya pemahaman sendiri sih. Kalau memang dari awal saya sendiri melihara kacer nih, itu dulu bareng sama Bos Galih. Bos Galih itu ya rumahnya dekatnya Lurah Hozin di belakang. Itu dulu saya beli burung dengan beliau. Jadi beli sekarang, besok sudah ganti lagi, beli hari ini 5 hari seminggu lagi. Udah jual, beli lagi, pokoknya sampai benar-benar habis banyak. Kalau untuk saya sendiri sih lebih menikmati sih mas, maksudnya dalam artian ada sebuah kepuasan ketika kita itu menjual ke seseorang dengan yang notabene-nya itu burung jalan mas. Burung jalan ya. Daripada kita jual ke orang itu burung yang istilahnya belum jalan kok dijual, kadang-kadang ada rasa nggak puas. Ya kalau gitu. Aku pengen cepet aja, pengen cepet jadi duit. Jadi ya udahlah beli berapa, misalkan beli 700 jual 600 apa 500, yang penting laku kalau saya mah. Bahkan saya sendiri itu sering istilahnya ketika itu burung teman mas, bukan burung saya sendiri, istilahnya gitu kan. Aku kok ada feeling. Ini nggak tak beli mas. Terus diapain? Tak rawat, tak jadiin, tak kasihin lagi mas. Oh gitu. Karena ada sebuah kepuasan pribadi mas. Jadi istilahnya kita ya bisa dikatakan membantu lah, yang membantu teman kita lah ya. Secara psikis saya juga itu berbeda mas. Ketika saya istilahnya bisa ada bahasa kayak gini mas, yang istilahnya nggak enak kadang-kadang. Sebenarnya burung itu bagus, terus kita beli, terus burung itu jadi. Oh, jadi kalau kita nggak enak sama pemilik pertama mas, gitu jadi kan. Kayak kita seolah-olah ngakali. Ngakali. Maunya kita burung jelek gitu udah jual aja, saya beli gitu kan ya. Seperti itu. Tapi ternyata sama kita ada feeling, jadi ya bukankah itu istilahnya ya kayak bisa dikatakan rezeki itu ya. Menurut aku sih. Iya. Kalau itu rezeki mas, kalau menurut sampean kan persepsinya rezeki. Rezeki kalau menurut saya sih itu. Kalau persepsinya saya itu lebih sebuah kepuasan pribadi ketika kita bisa menyenangkan orang lain. Gitu. Membuat senang orang lain gitu kan. Ya kalau saya sih memang beli burung ya kalau ada orang nawarin ya. Itu baru saya beli. Tapi kalau kayak udah sih burungnya buat aku aja, tak beli aku daripada sama kamu nggak jadi misalkan kan. Ya bisa dikatakan nggak pernah sih saya ngomong kayak gitu ke temen. Artinya kalau saya ditawarin ya udah tanyain berapa, kalau memang harga cocok ya udahlah kita feeling, ya udah kita coba. Meskipun ya akhir-akhirnya jedor juga, akhirnya jual lagi ya udah beberapa kali itu. Kalau saya mah udah marem. Makanya kalau sekarang mungkin ada teman-teman kicau mania yang baru kepengen coba memelihara burung kacer, ya bisa dipastiin ya mungkin mumetnya ya kalau memang beli dari bahan ya. Kalau pengen nggak muat ya itu tadi, beli yang sudah ya minimal di trenan itu sudah ngunci di trenan ya. Tapi kalau untuk di kantangan ya saya belum tahu.
Karena memang burung di tren dengan burung yang digantang ya tetap beda. Benar ya kan? Beda ya. Benar Mas. Ada tuh yang di tren-trenan hebat banget. Begitu gantang ya nangkur juga ya ada. Dan itu menurut Bang Muhammad sendiri tuh larinya kemana itu? Apa faktor mental atau settingan yang nggak pas atau bagaimana itu? Kalau yang burung di tren udah mewah, tapi begitu digantang asli digantang masih kurang maksimal bahkan bagong itu yang menjadi kalau permasalahan. itu kayak gini Mas, kalau kita perbandingan antara di tren-trenan ataupun sama dengan di gantangan, satu dari waktu aja udah berbeda Mas. Katakanlah seperti ini, berbedanya di mana? Kalau tren-trenan kita itu kan istilahnya persiapan awal, paling uji cobalah bahasanya gitu kan. Ya, benar. Langsung kita cantol, gitu kan, burung jalan, biarin. Kalau kira-kira udah lemas, turunin, kasih makan lagi, kan seperti itu kalau di tren-trenan. Iya, maksud. Nah, cuman kalau di gantangan kan berbeda Mas. Kita itu datangnya nggak ke manage, dalam artian nggak pas waktunya mungkin di situ burung baru datang langsung udah naik, nggak ada persiapan, ataupun kita terlalu lama burung itu bocor di bawah, seperti itu kan. Jadi kalau misalkan di tren-trenan itu kan kita yang mengatur ya, kita yang mengatur waktunya. Tapi kalau udah di gantangan kita diatur waktunya oleh jadwal itu sendiri. Makanya banyak nih, banyak teman-teman juga kicau, khususnya kacer nih. Kalau jadwalnya diloncat-loncat itu juga kurang senang, ya bener kan ya. Saya sendiri ini memang waktu itu ada beberapa tempat yang memang ya itu tadi karena memang mungkin peserta yang di atasnya itu nggak ada, diloncatkan langsung ke kelas kacer, dan itu ya memang saya sendiri pun pusing. Itu sedikit masukan sih istilahnya buat istilahnya pengelola gantangan itu buat penyelenggara gantangan untuk kelas ya bukan hanya kacer sebenarnya sih ya. Karena memang dari pemain labu pun saya juga pernah dengar keluhan ketika belum waktunya masih dilihat kurang 3 lagi belum diapa-apain, tapi tiba-tiba langsung naik. Nah itu minimal itu dijeda lah kasar. Dikasih waktu lah ya. Dikasih waktu ya sekiranya memang hampir satu kelas tersebut lah ya, yang di atasnya. Seperti itu. Gitu. Ngajar diri. Jadi biar tidak terlalu gugup yang punya. Iya. Enggak buru-buru ataupun ya apa sih ya? Kalau buru-buru itu kan kadang-kadang entah gara-gara sepele burung udah tahu-tahu nyandung kursi atau apa gitu kan. Apalagi kursinya itu pada berjatuhan. Itu kan faktor yang nggak kita sangka-sangka itu karena keburu-buruan itu tadi gitu kan. Iya, saya pernah melihat juga sih. Kalau menurut sampean sendiri indahnya burung kacer itu di mana? Kalau pas digantang. Kalau digantang itu kalau menurut saya itu seninya sih Mas, maksudnya kelihatan ya dari gayanya dia main satu itu kan, apalagi kalau yang model kacer itu kan ada yang pelit ekor ada tuh, ada yang full main ekor. Nah itu kan indah sih Mas kalau yang main full ekor, mainnya duduk. Berarti kalau untuk Bang Muhammad sendiri ini seneng tipe kacer yang seperti apa? Tetap di show Mas, istilahnya show plus materi, nggak cuman materi doang tapi dia mingkup. Aku tetap seneng yang full ekor, materinya ngalir, gitu kan. Seperti itu, indahnya di situ sih. Ya kalau bicara indah sih bisa dikatakan ya indah sih, cuman ya bodreknya juga ya lumayan. Nah itu makanya kalau untuk menciptakan burung yang sempurna itu burung kacer nih tentunya, itu menurut saya sendiri membutuhkan waktu dan ya kesabaran cukup lama sih memang. Kayak burung-burung yang sudah buat lomba di nasional itu saya rasa juga seperti itu. Mereka juga pusing sebenarnya. Sebenarnya pusing Mas. Karena semua itu nggak ada yang instan sih Mas. Tergantung kita sih. Orang burung labet aja yang katanya baru mencah minat bisa buat gantang ya ternyata ya banyak ngeluh. Sekarang juga pemainnya sudah berkurang gitu kan. Gitu, benar juga. Kalau faktor di kacer sendiri itu kalau di gantangan sepi ya mungkin itu tadi karena bagongnya itu tadi. Ya gimana sih Mas ya? Kalau menurut saya sendiri sih nangkur
ataupun bagong itu memang sudah jadi bajunya kacer itu sendiri. Oh, memang pada dasarnya ya. Pada dasarnya pakainya itu sendiri. Itu sebenarnya sebuah tanda sih kalau menurut saya, itu nangkur itu sebuah tanda. Tapi kan ada yang nggak nangkur sama sekali, itu ada. Ada yang burung nggak nangkur, cuman itu berarti kalau yang nggak nangkur itu nggak pakai baju. Bukan Mas, bukan nggak nangkur sama sekali, itu bukan, kalau menurut saya bukan nggak nangkur, tapi belum nangkur Mas, belum ke titik nangkurnya itu tadi gitu. Jadi suatu saat tetap ada nangkur, tetap nangkur Mas. Karena burung kacer itu memang udah pakaiannya itu nangkur. Aku pernah punya yang nggak nangkur, nggak mau nangkur. Burungnya giras nggak mau nangkur. Tak jual lah. Ya memang sekarang bunyi. Kalau saya sendiri sih tipikal saya sendiri sih senang burung yang ada nangkurnya Mas. Tapi bisa dikondisikan. Karena ada gregetnya gitu. Kalau burung nggak nangkur biasanya kan kurang greget. Iya sih, benar juga memang. Sepemahaman saya juga begitu. Seperti tinggal kita itu ya yang ngatur nangkurnya. Itu nangkur kan faktor sih Mas. Sebenarnya kan nangkur itu apa aja faktornya Mas? Penandaan burung itu tuh kurang siap ataupun kurang fit badannya gitu kan. Kurang fit itu kan bukan berarti burung itu nggak dirawat. Kadang yang udah masuk ke settingan gitu kan, dia terlalu over jemur ya, ataupun terlalu over ngepar gitu. Mungkin akhirnya terlalu capek ya. Terlalu capek berarti gitu kan. Burung jadi bukan dia sakit bukan ya. Dia sakit, jadi dia itu capek nggak siap gitu kan. Nah, kalau untuk masalah settingan itu sebenarnya harus ada alasan sih Mas kalau kita menentukan sebuah settingan. Istilahnya kenapa harus ada alasan? Kan burung itu udah kita yang rawat. Alasannya kenapa lagi? Iya, istilahnya seperti ini Mas. Kenapa burung ini harus dikepar? Itu harus ada alasannya Mas. Enggak asal-asalan kita ngepar. Oh gitu. Gitu loh. Ya kalau aku yang ngepar aja. Enggak ada alasan gitu kan. Kita lihat burungnya. Burungnya. Gitu. Oh, burung ini ternyata kalau ini gampang ngempos nih. Jadi di tenaga kan otomatis. Waktu di gantangan. Gampang ngempos. Cuman kuatnya 1 season. Ketika 2 season udah nangkur. Ataupun dia bengong, pelompang-pelompong doang. Berhenti kicau, berhenti bunyi lah ya. Jeda di tenaganya kurang. Ya kita harus ada alasan. Oh, berarti dia minta dikepar, kita kasih kepar. Oh, jadi bukan ketika di gantangan udah jeda itu bukan karena settingannya kita kurang ya? Bukan. Tenaga sih Mas, kembali lagi ke tenaga karena faktor sih Mas, kita kan bertarung. Ya kalau saya sendiri nih ya, kalau udah jeda yuk saya tambahin lagi settingannya. Terus jedor meneh tambahan. Oh, jadi memang itu ada faktor alasan untuk kita ngepar, jemur. Kalau ngepar berarti memang ketika burung kacer kita sudah kayak kelihatan di gantangan ngempos cepet capek lah ya. Oh, itu butuh olahraga berarti gitu kan. Dan kalau udah masuk penjemuran juga, itu penjemuran juga harus ada alasannya. Alasan lagi Mas. Kalau menurut saya sendiri sih untuk masalah kacer dijemur biar apa? Itu biar dia itu dominan kan ke suhu badan Mas. Suhu badan dingin, dia itu biar panas. Kembali lagi ke kestabilan nanti di emosi Mas. Gitu. Di emosi, biar dia emosinya dapet gitu kan. Kadang kan ada yang burung sistemnya itu lambat emosi. Ketika dibawa ke gantangan, dia hanya kaceran, monoton, lama onnya mungkin ya. Dilihat dari gaya dia narung juga cuek. Gitu kan, nggak narung, nggak lihat lawan. Cuman bunyi tapi monoton gitu kan. Itu kan emosinya kurang gitu kan, nggak greget gitu kan. Itu bisa solusinya dengan kasih jemur. Jemur kenceng atau gimana? Jemur pun ada ininya nggak? Ada takarannya juga. Ada takaran juga. Jadi nggak asal sekarang jemur, yaudah nanti sejam 2 jam atau 3 jam baru kita. Kalau jemur itu kan lebih larinya ke fisik Mas. Dia itu lebih larinya ke fisik. Untuk takaran jemur itu sendiri berhenti atau enggaknya, kalau aku sendiri melihatnya itu dari nafas. Ketika dia dijemur, ada burung yang sistemnya itu
tanda penolakannya dia nggak mau dijemur, mangap ataupun mental-mental. Ada yang diem. Nah kalau yang mental-mental gampang toh. Gampang kita memahami. Itu udah mental-mental udah nggak mau dijemur tuh. Benar. Gitu kan. Ada yang udah mangap itu. Ada yang diem. Yang susah itu yang diem, nggak ada reaksi. Tapi sebenarnya dia itu udah nggak mau dijemur. Itu tandanya biasanya di nafas, Mas. Kalau dia nafasnya kan ngos-ngosan. Pantesan kemarin aku tuh jemur ya. Ini ada teman yang lihat ya. Jadi aku jemur burung kacer itu paling baru sekitar 10 menit. Tak tinggal masuk rumah, aku keluar burungnya udah mau mati. Beneran? Serius itu. Tapi kan saya juga nggak lihat. Dia nggak loncat, nggak mangap. Itu di napas Mas biasanya Mas. Tapi tahu-tahu mau mati. Ada teman saya saksinya. Mau mati bener. Tapi sekarang burungnya masih ada. Masih ada. Alhamdulillah. Kemarin coba tak gantang tempat di SM masih nangkur. Ya gimana? Mau jemur lagi masih takut. Ya kalau di penjemuran itu sendiri ya itu tadi. Cuman jangan terfokus bahwa paten burung itu minta jemur, enggak Mas. Enggak ya? Enggak seperti itu, karena keparan juga yang menurut aku juga enggak paten Mas. Kita melihat kebutuhan burung itu tadi. Gitu. Jadi memang artinya untuk Bang Muat sendiri ini kalau untuk ngerawat ataupun menyeting burung kacer ini enggak ada pakem ya? Pakem pasti enggak ada. Enggak ada. Melihat keadaan burung itu tadi. Mau di rumah, mau di lokasi itu enggak ada pakem. Enggak ada pakem. Ini kan ada teman-teman yang harus pagi 3, sore 3, pagi 5, sore 5. Nah, itu menurut Bang Muat sendiri itu bagus nggak atau kalau bagaimana? Dibilang bagus tergantung burung itu. Kembali lagi ke burung Kembali lagi ke burungnya itu tadi. Kalau memang cocok kalau ke burung itu ya monggo. Cuman kita harus pandai memahami karakternya burung itu tadi gitu kan. Makanya benar-benar memang benar-benar burungnya. Makanya dari awal tadi aku kan bilang istilahnya kan kalau aku ngerawat kacer itu bukan kemauan saya, tapi saya menuruti kemauan burung kacer itu sendiri, menyesuaikan kebutuhan kacer itu sendiri. Seperti itu Mas. Ya, berarti kalau saya salah nih selama ini ya, karena saya ngerawat burung kacer ya burung kacer ikut saya. Kalau dia nggak mau ikut saya ya tak ganti, tak jual gitu kan. Ya memang ada yang mau ikut saya, ada ya masih ada sih burungnya. Artinya memang benar-benar saya kasih jangkrik hari ini, besok enggak, besoknya lagi sama sekali cuman pur. Itu mau di lapangan, mau jalan, dan burungnya pun masih. Kita nyari di enaknya sih Mas, maksudnya kemauan burung itu tadi. Katakanlah untuk masalah EF gitu kan, lihat di kondisi burung. Biasanya si burung, kalau saya sendiri pribadi melihat dari burung itu siap enggak untuk di badan, itu biasanya saya larinya ke kotoran Mas. Ke kotoran ke tai. Gimana kotoran burung itu sendiri. Nah, ini cukup guys, ini membahas masalah kotoran nih guys. Jadi kayak mana kan kotoran yang bagus dan nggak bagus itu bagaimana, coba kita simak ya. Menurut Bang Muat sendiri kotoran yang udah siap buat tarung itu yang seperti apa kotorannya? Kotorannya yang kalau menurut saya itu dia itu bisa dikatakan nggak berair Mas. Untuk masalah takaran besar kecilnya itu relatif besar kecilnya. Intinya dia itu padat tapi nggak berair. Terus keduanya itu dia berceceran Mas, nggak satu tempat mundur. Kotorannya di mana-mana. Karena menandakan bahwa burung itu aktif, dia bergerak. Kalau burung yang istilahnya badannya nggak enak, otomatis kan dia diem. Kotorannya ngumpul di situ satu tempat. Kalau aku kotorannya satu tempat, aku nggak tak gantangin Mas, burung ini kurang aktif. Itu bisa dikatakan hampir berapa persen nggak jalan di lapangan kalau burung yang seperti itu? Bisa dikatakan ya 60% nggak jalan Mas. 60% nggak jalan. Kalau 40%-nya kita nasib aja ya. Masih nasib aja. Tergantung suasana istilahnya. Suasana lokasi juga, maksudnya yang lain seperti apa juga ya. Jadi memang kalau kotoran itu tidak berceceran dan tidak kering, itu bisa dikatakan
dan bisa dipastikan burung tersebut kurang sehat, kurang siap lah istilahnya, kurang siap lah bahasanya, kurang siap lah ya. Kalau sehat mungkin sehat, cuman kurang siap. Kurang siap untuk dibawa ke gantangan. Ya mungkin teman-teman juga kan nggak memahami sampai sejauh itu. Ya karena saya sendiri pun ini maaf ngomong, kalau mau gantang ya udah sih gantang aja ya nggak ngurusin itu mau kotoran bagus mau kotoran jelek gitu kan. Ada sih yang bilang kotorannya bagus, ya udah bawa aja, tak suruh bawa pulang kotorannya. Aku terkadang kayak gini juga sih mas, kotoran udah bagus, terus dia itu bercecer, ada banyak yang dia injek, kotoran bekas injekan kaki itu kan kelihatan sih mas, kelihatan. Dia pasti apa kayak buyar gitu, remuk gitu. Remuk, ada bekas itu kaki. Itu pun saya nggak akan gantang mas. Itu menandakan burung itu kan nggak nyaman di tangkringan, dia itu lebih dominan dia ke bawah. Burung itu nggak siap juga kalau menurut saya. Oh gitu. Seperti itu. Utuh, bahasanya harus utuh. Jadi kalau burung ini kan ada yang giras tuh kalau di kandang itu kan memang sering lari-lari tuh. Injak. Kalau rata-rata, kalau aku pribadi mas, untuk burung lapangan, kita bicara ini burung lapangan. Burung lapangan ada. Bukan burung bahan. Itu otomatis ada yang namanya pengkondisian sebelum gantang, kerodong loh. Sagiras burung apapun, dia kalau di dalam kerodong nggak akan cepat-cepat mas. Oh nggak akan sibuk ya. Kalau di rumah, nah kita kan memahaminya di rumah mas. Sebelum kita gantang, kita buka kerodongnya gitu kan, dia udah tenang, istilahnya udah di pengkondisian, mau buka kok tai ini kok perlu ditek-tek ini. Ya kalau menurut aku sih kalau memang saya sendiri nggak bakal tak bawa mas. Ya kalau saya sendiri sih kalau memang burung itu giras kok kotorannya sering diinjek ataupun banyak yang diinjek, yo bagi aku ya wajar karena dia giras. Ya udah aku berangkat aja kalau lihat gantang mah. Kalau aku enggak mas, lihat dari situ, terus keadaan bulu maksudnya? Bulu istilahnya kan ada yang namanya bulu kapas mas, kalau di kancing. Bulu kapas itu ada yang di bawah ini. Di bawah ketiak. Nah, dia itu lebih ke bawah ketiak, itu ketika dia memang benar-benar ngembang, kalau saya nggak bakal tak ini mas, nggak tak bawa, berarti burung itu belum siap. Nggak singset. Kalau di rumah itu kalau di rumah bulu kapasnya keluar terus itu nggak siap. Itu biasanya di suhu badannya dia kurang terlalu dingin. Jadi dia mengeluarkan selimut lah bahasanya gitu. Kalau udah suhu badannya udah pas. Jadi bukan karakter tuh? Bukan mas. Bukan ya? Bukan. Nah itu bisa juga buat solusinya kejemur. Kalau ketika bulu kapasnya itu sering keluar, dia kurang jemur. Jadi bukan karakter tuh ya? Bukan. Terus kayak kotoran blenyek gitu kan? Encer gitu kan? Dia itu ada faktor yang kebanyakan ada faktor yang kurang jemur. Hari kita coba aja ketika dijemur kok kotorannya membaik, ya berarti memang dia itu butuh jemur. Kalau semuanya dikurangin IF-nya lebih membaik lagi kotorannya, berarti bisa buat takaran itu settingan dari tadi. Tapi kalau menurut saya sih itu efek pur sih, kalau memang kotorannya itu jelek itu, kalau bagi saya itu kayaknya purnya yang bermasalah. Maksudnya jadi kayak nggak cocok dengan pur tersebut kalau saya sih. Nggak tahu kalau Bang sendiri. Kalau untuk pur sendiri sebenarnya sih kalau takaran istilahnya kualitas si pur menurut saya itu bagus semua. Nah ketika dimakan ataupun diproses sama si burung itu tadi kan ngelihat keadaan burung itu tadi. Itu kan istilah contohnya kayak gini, beras itu kan sama sih mas kualitasnya lah ya, sama sego kan. Cuman ketika dikonsumsi sama sampean tapi salah satu yang konsumsi itu lagi badannya nggak enak, mencret mas. Oh gitu. Jadi pur itu memang sebenarnya nggak ada yang dipantangin, nggak ada yang dipantangin, tinggal si burungnya tersebut cocok atau enggak dengan pur tersebut ya. Kebutuhannya burung itu sendiri, karena sekarang pur itu kan variasi, banyak banget sekarang tuh. Ada yang proteinnya ditinggiin gitu kan, ada yang pakai istilahnya rumput laut gitu kan.
Itu kan untuk penyesuaian burung itu tadi kebutuhannya. Benar. Jadi kayak ada pur yang hijau, merah dan warnanya apa itu segala macam. Sekarang itu kan banyak. Pusing saya kalau lihat pur-pur yang banyak seperti itu, mau dikasih yang mana. Kalau saya sih ya tetap yang udah sering dipakai aja sih. Sering dipakai itu. Cuman kadang kayak gini Mas, cocok nggak cocok saya pakai itu. Istilahnya kita kan sudah sering cocok nih makan nasi, makannya nasi terus. Cuman kan nggak selamanya itu ketika mengkonsumsi nasi itu selamanya itu kotoran kita baik. Dalam gambaran kacang, suatu saat kan pasti ada belenyek. Berarti kan yang salah itu bukan purnya, tapi yang salah itu dari burungnya itu sendiri yang kurang fit gitu kan. Oke, itu ada kesalahan pencernaan lah bahasanya seperti itu. Kembali lagi ke burung berarti. Iya, kembali lagi. Jadi mau bagaimanapun si perawat dan semaksimal mungkin merawat, sudah memberikan yang terbaik buat burung bahan ataupun burung yang sudah jalan lapangan, itu berarti kembali lagi tetap ke burung. Kalau memang burungnya lagi nggak fit, lagi nggak siap, ya tetap saja nggak ada burung kerja ya. Nggak ada. Kestabilan itu dijaga dari kita itu yang pandai ataupun mengerti keadaan burung itu sendiri, itu akan stabil gitu. Karena banyak kan istilahnya yang beli yang tropinya sudah selemari gitu kan. Benar. Ketika pindah tangan ya bosok ya itu kan jedor ya pokoknya banyak masalah lagi. Nah itu kalau itu faktor apa menurut kamu sendiri? Karena settingan udah dikasih nih dari pemilik lamanya, udah dikasih. Kok yang punya yang baru ini ngerawatnya kok bisa sampai nggak sama gitu kan? Ya itu karena chemistry-nya nggak dapet Mas, pemahamannya itu nggak dapet dia. Dia hanya memahami sebuah patokan pakem yang diberikan oleh pemilik lamanya. Jadi mau cocok atau enggak ya udah pakai terus. Kata dia dari sana kayak gini dia nggak mau ini. Saya juga kemarin waktu itu nanyain sama ya adalah teman kicau. Orangnya masih. Saya nanya, kok burungmu nggak diginiin? Kok burungmu nggak dikayak giniin? Terus dia bilang, kata orangnya dulu nggak boleh diginiin, dan diikutin sama beliau memang. Jadi memang nggak maksimal burung tersebut, tapi setelah sedikit dirubah, baru ada perubahan. Jadi memang pakem dari yang punya tadinya ya tetap beda. Ngelihat istilahnya settingan itu ngelihat dari kondisi burung itu sendiri. Benar juga. Ya nggak jauh-jauh sih Mas, kadang saya sendiri istilahnya pernah ngeluarin apa ya bahasanya yang udah jalan lapangan tak jual ke orang gitu kan. Nah di sana nggak jalan. Dia nelpon Mas, settingannya sampean kan wis tak turuti lah kok orang jalan Mas. Ya itu terkasih wawasan yang seperti itu. Jadi dia mau dirubah gitu kan, lihat keadaan burung di situ. Beli burung jadi pun sebenarnya tidak selalunya kita mengikuti apa yang memang dari awal. Lihat kondisi burung gitu. Waduh repot juga ini kalau untuk teman-teman kicau yang baru bermunculan ataupun baru kepengen merawat kacer, beli yang udah jadi juga ya termasuk kayak ya paling enggak kayak gini sih solusinya. Paling enggak ketika mau yang beli jalan lapangan jangan yang jauh-jauh Mas, maksudnya si perawat pertama. Masih terkontak langsung. Jadi dia juga kan setidaknya dia kan pernah paham tentang burung itu. Jadi tetap masih terus mengasih masukan. Gerak-geriknya dia sudah paham, ketika burung ini kok kayak gini dia tahu gitu kan, bisa kontekan ke orang yang tadinya punya ya. Kalau kejauhan kita istilahnya belinya dari Jakarta, tahu-tahu nomornya nggak bisa ditelepon ya bosok meneh. Ya udah, ya nasibnya udah jual murah aja ya kan, berganti bahan lagi. Ya seperti itu. Kalau menurut saya sih sebenarnya kayaknya sih nggak cuma di kacur sih Mas. Semua ya. Sih Mas. Buat murah, nggak labot dan lain sebagainya. Gitu, seperti itu. Gitu. Jadi ini kan yang memang kalau di kantangan ini kan yang ramai itu kayak murai. Terus kalau sekarang ini mulai cendet mulai ramai nih mulai ramai juga. Padahal kalau untuk cendet sendiri itu kalau untuk di daerah kita itu kan burungnya juga udah jarang ya. Udah jarang, cendet sendiri jarang. Jarang memang. Namun kalau murai memang benar-benar sekarang lagi meledak nih ya.
Ya, jadi hampir setiap event Latpers ataupun cup itu memang kalau untuk murai sendiri tuh kelasnya bisa sampai full gitu ya. Apa mungkin memang rawat murai itu lebih gampang daripada kacer atau bagaimana? Sebenarnya sih kalau dibilangkan gampang enggaknya itu kan tadi Mas, kembali kita itu ke pemahamannya itu sendiri, paham atau enggak, seperti itu aja sih. Kalau kita paham ya gampang, kalau kita kurang paham ya. Jadi sesulit apapun kalau kita memang udah tahu arahnya ya gampang. Ya gampang. Tapi kalau semudah apapun kalau kita nggak tahu arahnya ya susah ya. Susah juga. Seperti itu. Jadi kalau untuk mau ngerawat burung apapun kita benar-benar harus siap memahami dulu. Benar-benar harus siap memahami karakternya, dari pola makan dan mandi dan lain sebagainya mungkin memang harus dipahami dulu. Kembali lagi ke burung berarti. Iya, kembali lagi. Jadi mau bagaimanapun si perawat dan semaksimal mungkin merawat, sudah memberikan yang terbaik buat burung bahan ataupun burung yang sudah jalan lapangan, itu berarti kembali lagi tetap ke burung. Kalau memang burungnya lagi nggak fit, lagi nggak siap ya tetap saja. Nggak ada burung kerja ya. Nggak ada. Itulah teman-teman semua Kicomania dimanapun berada, cukup sudah bincang-bincang kami bersama Bang Mungat. Ya, terima kasih untuk Bang Mungat, jangan bosan-bosan kita panggil, kita undang ke sini untuk membahas perdunia kicauan ya. Jadi untuk teman-teman mungkin ada salam-salam dari Bang Mungat. Tetap semangat aja lah buat para kicauannya, terutama yang kacau. Salam santun aja buat ramein lah ya, untuk aja. Buat yang lain gitu aja. Dari saya ya mungkin untuk penjelasan istilahnya bahasan tadi kira-kira ada kekeliruan atau kurang pasan ya saya mohon maaf, karena saya juga masih pemula Mas. Dan bisa tulis di kolom komentar permintaan teman-teman semua, mudah-mudahan bisa kita ACC dan kita ya realisasi lah intinya. Bisa komen di bawah. Oke Bang Mungat, itu aja, terima kasih. Tetap semangat. Salam kompak Kicomania. Salam silaturahmi.